Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indra Mas Budi dan Rizky Aditya ingin mempresentasikan analisis regresi linear sederhana dan kolerasi. Analisis regresi linear menunjukkan hubungan antara dua atau lebih peubah kuantitatif sehingga salah satu peubah bisa diramalkan dari peubah-peubah yang lainnya. Misalnya, jika kita mengetahui hubungan antara kemampuan awal siswa dengan prestasi belajarnya pada tahun pertama di SMP, maka kita dapat meramal prestasi belajar siswa melalui analisis regresi jika kemampuan awal siswa telah kita ketahui. Contoh soal, pada suatu penelitian yang bertujuan menduga berat badan dari tinggi badan peserta pelatihan penerbangan yang dinyatakan sebagai peubah dan tak bebas atau dependent variable, dan peubah bebas independent variable adalah A. Tinggi badan peserta sebagai peubah tak bebas dan berat badan peserta sebagai peubah bebas. B. Tinggi badan peserta sebagai peubah bebas dan berat badan peserta sebagai peubah tak bebas. C. Tinggi badan peserta dan berat badan peserta sebagai peubah bebas. D. Tinggi badan peserta dan berat badan peserta sebagai peubah tak bebas. Contoh soal, suatu penelitian hendak mengetahui kontribusi nilai UAN terhadap hasil belajar atau nilai rapor pelajaran matematika siswa kelas 10 semester 1. Peubah bebas atau independen variabel dari masalah penelitian tersebut adalah A. Nilai UAN bidang studi matematika SMP. B. Nilai rapor kelas 10 semester 1. C. Bisa kedua-duanya. D. Tidak bisa ditentukan dari kedua nilai tersebut. Contoh soal, pada suatu penelitian yang ingin mengetahui seberapa besar kemampuan abstrak dapat memberikan kontribusi terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, maka peubah tak bebas atau independen variabel adalah A. Kemampuan abstrak siswa. B. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. C. Bisa kedua-duanya. D. Tidak bisa ditentukan dari kedua nilai tersebut. Hubungan antara peubah-peubah. Satu, hubungan fungsional antara dua peubah dinyatakan melalui rumus matematika jika X adalah peubah bebas independen variabel dan Y peubah tak bebas atau independen variabel. Hubungan fungsional terbentuk Y sama dengan F kali X. Jika suatu nilai X diketahui, maka fungsi F dapat menunjukkan nilai Y padanya. Contoh, perhatikan hubungan antara volume penjualan dalam rupiah Y, sebuah produk yang dijual pada harga tertentu, dan banyaknya unit barang yang terjual X. Jika harga jualnya adalah 2.000 per unit, maka hubungan antara keduanya dapat dinyatakan oleh persamaan Y sama dengan 2X. Tabel banyak unit terjual pada setiap periode. Periode 1, banyak unit terjual 75, volume penjualan 250. Periode 2, banyak unit terjual 25, volume penjualan 50. Periode 3, banyak unit terjual 130, volume penjualan 260. Banyak unit terjual pada setiap periode tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Amatan ini kemudian diplotkan dalam gambar berikut. Semua titik amatan jatuh tepat pada garis hubungan fungsional. Inilah ciri hubungan fungsional. Seperti grafik di sebelah kanan ini sama dengan tabel yang saya jelaskan tadi, cuma ini bedanya di grafiknya saja, dibuatkan grafik. 2. Hubungan statistik antara dua peubah. Pada umumnya amatan suatu hubungan statistik tidak jatuh tepat pada kurva hubungan tersebut. Contoh, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa untuk 10 siswa yang dipilih secara acak dari suatu sekolah. Data ini diplotkan dalam gambar A. Berikut prestasi belajar siswa diambil sebagai peubah tak bebas atau peubah respon Y, sedangkan skor POT sebagai peubah bebas atau peubah peramal. X pengelompokannya dilakukan seperti sebelumnya. Sebagai misal, siswa pertama diplotkan sebagai X sama dengan 30, Y sama dengan 44. Urutan ke I ini sudah kelihatan kan tabelnya, skor POT XI sama prestasi belajar YI. Dan ini untuk grafik atau kurvanya. Model regresi merupakan cara formal untuk mengekspresikan dua unsur penting hubungan statistik. A. Suatu
kecenderungan berubahnya peubah tidak bebas Y secara sistematis jalan berubahnya peubah bebas X. B. Perencaran titik-titik di setiap kurva dihubungkan statistik itu. Bentuk fungsional hubungan regresi. Bentuk fungsional hubungan regresi tidak diketahui sebelumnya, sehingga harus ditetapkan setelah datanya diperoleh dan dianalisis, sehingga sering digunakan sebagai lampiran yang cukup memuaskan bagi fungsi regresi yang tidak diketahui bentuknya. Harus membatasi cakupan model ke suatu selang atau daerah nilai-nilai tertentu. Dengan rumus tersebut, makna parameter regresi kedua parameter beta 0 dan beta 1 dinamakan koefisien regresi. Beta 1 adalah kemiringan garis regresi. Kemiringan menunjukkan perubahan rata-rata sebesaran peluang bagi Y untuk setiap kenaikan X satu-satuan. Beta 0 nilai intersip Y garis regresi. Contoh hubungan perhatian orang tua atau POT dengan prestasi belajar dinyatakan dengan fungsi regresi EY sama dengan 15,6 ditambah 1,09X. Kemiringan B1 sama dengan 1,09 menunjukkan bahwa kenaikan skor POT satu-satuan akan kenaikan rata-rata sebesar peluang Y sebesar 1,09. Seperti grafik di sebelah kanan ini. Contoh, jika suatu penelitian menghasilkan persamaan regresi linear hasil penjualan mobil sama dengan 0,25 harga BBM plus 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa A. Setiap kenaikan 2 kali harga BBM maka akan diikuti dengan peningkatan penjualan 1 unit mobil. B. Setiap kenaikan 4 kali harga BBM maka akan diikuti dengan peningkatan penjualan 1 mobil. C. Setiap kenaikan 8 kali harga BBM maka akan diikuti dengan peningkatan penjualan 1 unit mobil. D. Setiap kenaikan 16 kali harga BBM maka akan diikuti dengan peningkatan penjualan 1 unit mobil. Berikutnya pendugaan fungsi regresi. Pendugaan titik atau poin estimator B0 dan B1 dinamakan pendugaan titik bagi beta 0 dan beta 1. Rumus B1 sama dengan sigma XI YI kurang sigma XI sigma YI per N. Semuanya per sigma XI kuadrat kurang sigma XI kuadrat per N sama dengan N sigma XI YI kurang sigma XI sigma YI per N sigma XI kuadrat kurang sigma XI kuadrat. Kalau B0 sama dengan 1 per N buka kurung sigma YI kurang BI sigma XI tutup kurung. Contoh soal sebagai berikut. Suatu penelitian telah dilakukan untuk menentukan hubungan antara peubah bebas X dan peubah tak bebas Y. Data hasil penelitian telah dihitung dan didapatkan hasil sebagai berikut. Sigma X sama dengan 63,6, sigma X kuadrat sama dengan 339,18, sigma Y sama dengan 62, sigma Y kuadrat sama dengan 390, sigma XY sama dengan 339,1, N sama dengan 12. A. Tentukan nilai dugaan B1 dan B0. B. Tuliskan persamaan regresi dugaannya. Berikut jawabannya. B1 sama dengan N sigma XI YI kurang sigma XI sigma YI sama per N sigma X1 kuadrat kurang buka kurung X sigma XI tutup kurung kuadrat sama dengan 12 buka kurung 339,1 tutup kurung kurang buka kurung 63,6 tutup kurung kali buka kurung 62 tutup kurung per 12 kali buka kurung 339,18 kurung kurang buka kurung 63,6 tutup kurung kuadrat. B1 sama dengan 4609,2 kurang 3943,2 per 4070,16 kurang 4044,96 sama dengan 126 per 52,2 sama dengan 5. B0 sama dengan 1 per N sigma YI kurang BI sigma XI sama dengan
1/12 buka kurung 62 kurang 5 kali 63,6 tutup kurung sama dengan 1/12 buka kurung min 2256 tutup kurung sama dengan min 21,333. B. Persamaan regresi Y topi sama dengan BO B0 tambah B1X Y topi sama dengan min 21,333 plus 5X Y topi sama dengan min 21,33 plus 5X. Contoh, suatu penelitian hendak mengetahui kontribusi nilai UN SMP siswa kelas 10 terhadap nilai raportnya pada semester 1 apabila diambil sampel acak 30 orang siswa dengan nilai UN, XI, dan nilai rapor semester YI. Diperoleh sigma XI sama dengan 1800, sigma XI kuadrat sama dengan 110.000, sigma YI sama dengan 2250, sigma XI YI sama dengan 150.000. A. Tentukan nilai pendugaan slope dari masalah tersebut. B. Tuliskan persamaan regresi dugaannya. Penyelesaian B1 sama dengan N sigma XI YI kurang sigma XI sigma YI per N sigma XI kuadrat kurang buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat sama dengan 30 buka kurung 150.000 tutup kurung kurang buka kurung 1800 tutup kurung kali buka kurung 2250 tutup kurung per 30 sekali buka kurung 110.000 tutup kurung kurang buka kurung 1800 tutup kurung kuadrat. B1 sama dengan 4.500 dikurang 4.050.000 per 3.300.000 kurang 3.340.000 sama dengan 450.000 per 60.000 sama dengan 7,5. B0 sama dengan 1 per N buka kurung sigma YI kurang BI sigma XI tutup kurung. B. Persamaan regresi Y topi sama dengan B0 plus B1X Y topi sama dengan min 375 plus 7,5X. B0 sama dengan 1 per 30 2250 min 7,5 kali 1800 tutup kurung. B0 sama dengan 1 per 30 buka kurung 2250 kurang 13.500 tutup kurung. B0 sama dengan 1 per 30 buka kurung min 11.250 tutup kurung. B0 sama dengan min 375. Contoh soal, tabel yang di bawah ini menyajikan skor motivasi belajar matematika X dan prestasi belajar matematika Y dari 20 siswa yang dipilih secara acak dari suatu sekolah menengah pertama. Dan pertanyaannya, A. Gambarkan diagram pencar untuk data di atas. B. Tentukan nilai dugaan koefisien regresi B1 dan B0. C. Tuliskan persamaan regresinya. D. Gambarkan garis regresi dugaan tersebut pada diagram pencar pada soal A. Di bawah ini penyelesaiannya. A. Diagram pencar untuk data tersebut. Diagramnya di bawah ini. B. Nilai dugaan koefisien regresi seperti tabel di bawah ini dengan jadi nilai dugaan B1 sama dengan N sigma XI YI kurang sigma XI sigma YI per N sigma XI kuadrat kurang buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat. B1 sama dengan 20 tutup buka kurung 81 539 tutup kurung kurang buka kurung 1990 kali 1320 per 20 kali 73.220 kurang 1190 kuadrat sama dengan 1.630.780 kurang 1.570.800
per 1.464.400 kurang 1.416 100 sama dengan 59.980 per 88.300 sama dengan 1,2418. B0 sama dengan 1 per N kurang sigma YI kurang BI sigma XI sama dengan 1 per 20 kurang 1320 min 1,2418 kali 1190 sama dengan 1 per 20 kurang min 157,742. B0 sama dengan min 7,8871. Penyelesaian untuk nomor C dari bagian B diperoleh B0 sama dengan min 7,8871 dan B1 sama dengan 1,2418. Jadi persamaan regresi Y topi sama dengan B0 tambah B1X Y topi sama dengan min 7,8871 plus 1,2418X Y topi sama dengan 7 min 7,891 plus 1,24X. D. Gambar regresi dugaan sebagai berikut ini. Baik, saya Rizky Laditya Baskara akan melanjutkan penjelasan tentang KB2 inferensi dalam analisis regresi. Inferensi tentang beta 1. Uji hipotesis H0 bagi B1 sama dengan 0 dalam artian tidak ada asosiasi linear antara Y dan X. Sedangkan H1 dibagi hipotesis 1 dibagi beta 1 tidak sama dengan 0. Ada asosiasi linear antara Y dan X. Rumus S dalam kurung B1 sama dengan sigma YI min Y bar kuadrat min B1 sigma X1 min X bar Y1 min Y bar per N min 2 sigma XI min X bar kuadrat. T hitung, T sama dengan B1 per S dalam kurung B1. T tabel, taraf signifikansi A sama dengan T1 min A per 2 dibagi N min 2. Kriteria uji hipotesis. Hipotesis 0 ditolak jika T min hitung kurang dari T tabel. Selang kepercayaan untuk koefisiensi kepercayaan 1 min A dibagi beta 1 adalah B1 kurang lebih T 1 min A per 2 titik koma N min 2 SB1. Contoh, marilah kita kembali ke contoh tentang skor perhatian orang tua atau POT dalam kegiatan belajar. 1. Misalkan kita ingin menguji asosiasi antara POT dengan prestasi belajar siswa dengan koefisien kepercayaan 9% dari hasil perhitungan koefisien regresi di atas diperoleh B0 sama dengan 15,594 dan B1 sama dengan 1,094. Sebelum melakukan pengujian, ada baiknya kita lengkapi terlebih dahulu tabel perhitungan sebagai berikut. Tabel dapat dilihat bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diperoleh sigma X I sampai 2 min sigma X I kuadrat per N sama dengan sigma XI min X bar kuadrat sama dengan 2400 min 500 kuadrat per 10 sama dengan 3400. Sigma YI kuadrat min sigma YI kuadrat per N sama dengan sigma YI min Y bar kuadrat sama dengan 53,595 53.595 min 703 kuadrat per 10 sama dengan 4174,1. Sigma XI YI min sigma XI YI per N sama dengan sigma XI min X bar YI min Y bar sama dengan 38.870 min 500 kali 703 per 10 dihasilkan 3.720. Sehingga S kuadrat dalam kurung BI
dalam kurung B1 sama dengan sigma YI min Y bar kuadrat min BI sigma XI min X bar YI min Y bar per N min 2 sigma XI min X bar kuadrat sama dengan 4174,1 min 1904,3720 per 8 kali 3400 sama dengan 0,0038. S B1 sama dengan akar 0,0038 sama dengan 0,06196 dan T sama dengan BI per SBI sama dengan 1994 per 0,06196 sama dengan 17,66. Penyelesaian. Untuk koefisien kepercayaan 90% kita memerlukan T 0,975 titik 8 dari tabel distribusi T pada modul 6 kita memperoleh T 0,975 titik 8 sama dengan 2,306. Dengan demikian nilai T hitung kurang dari T 0,975 titik 8 yang berarti tolak hipotesis 0 atau dengan kata lain ada asosiasi antara PUT dengan prestasi belajar siswa. Di sisi lain selang kepercayaan 90% menurut 9,13 ialah 1094 min 2,31 dikali 0,6196 beta 1 untuk koefisiensi kepercayaan 95% kita memerlukan T 0,975 titik 8 dari tabel distribusi T pada modul 6 kita memperoleh T 0,975 titik 8 sama dengan 2,306. Dengan demikian nilai T hitung kurang dari T 0,975 titik 8 yang berarti tolak hipotesis 0 atau dengan kata lain ada asosiasi antara POT dengan prestasi belajar siswa. Di sisi lain, selang kepercayaan 90% menurut 9,13 ialah beta 1 kurang dari 1094 min 2,31 0,06196 atau beta 1 lebih dari sama dengan 1094 plus 2,31 kali 0,06196 atau beta 1 kurang dari 0,951 sama dengan atau beta 1 kurang dari sama dengan 0,951 atau lebih dari sama dengan 1237. Jadi dengan tingkat kepercayaan 90% kita juga duga bahwa rata-rata prestasi belajar siswa akan naik setelah sekitar antara 0,951 sampai 1237 untuk setiap kenaikan 1 unit skor perhatian orang tua. Uji hipotesis. Hipotesis 0 dibagi beta 0 sama dengan 0, tidak ada asosiasi linear antara Y dan X. Hipotesis 1 dibagi beta 0 tidak sama dengan 0 atau ada asosiasi linear antara Y dan X. Rumus S kuadrat B0 sama dengan sigma YI min Y bar kuadrat min B1 sigma XI min X bar YI min Y bar per N min 2 atau sigma XI kuadrat per N sigma XI min X bar kuadrat. T hitung B0 T sama dengan B0 per S dalam kurung B0. T tabel taraf signifikan A T 1 min A dibagi N min 2. Hipotesis 0 ditolak jika T hitung kurang dari T tabel. Selang kepercayaan untuk koefisiensi kepercayaan 1 min A bagi beta 0 adalah B0 kurang lebih T 1 min A per 2 titik koma N min 2 S
dalam kurung B0. Contoh sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, cakupan model bagi contoh mengenai POT tidak cukup untuk skor POTX sama dengan 0. Oleh karenanya, parameter regresi beta 0 mungkin saja tidak memiliki makna di sini. Akan tetapi, seandainya saja selang kepercayaan 95% bagi beta 0 diinginkan, maka itu bisa kita lakukan. Mula-mula kita cari T 0,95.8 dan S dalam kurung P0. Dari tabel distribusi T, kita memperoleh T 0,95.8 sama dengan 1,860. Dengan memanfaatkan angka-angka dalam perhitungan sebelumnya dapat diperoleh S kuadrat dalam kurung B0 sama dengan sigma Y I min Y bar kuadrat min B1 sigma XI min X bar Y I min Y bar per N min 2 dikali sigma XI kuadrat per N sigma XI min X bar kuadrat sama dengan 4174,1 min 1094 kali 8 dikali 3720 per 8 dikali 28.400 per 10 kali 3.400 sama dengan 10,90268 atau S dalam kurung B0 sama dengan akar S kuadrat B0 sama dengan 3,30192. Jadi T sama dengan B0 per S dalam kurung B0 sama dengan 15,594 per 3,30192 sama dengan 4,7227. Karena T hitung kurang dari T 0,95.8 maka dapat disimpulkan tolak hipotesis 0 yang berarti prestasi belajar siswa tanpa perhatian orang tua adalah 15,594 poin. Di sisi lain, selang kepercayaan 95% bagi beta 0 ialah sebagai berikut. Beta 0 kurang dari sama dengan 15,595 min 1,860 kali 3,30192 atau beta 0 lebih dari sama dengan 15,595 plus 1,860 dikali 3,30192 atau beta 0 kurang dari sama dengan 9,45 atau beta 0 lebih dari sama dengan 24,38. Analisis korelasi. Koefisien korelasi adalah ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat hubungan terutama data kuantitatif. Dalam analisis korelasi peubah X dan Y merupakan peubah acak yang menyebar bersama. Indeks determinasi adalah ukuran yang mengukur derajat hubungan atau korelasi antara variabel X dan Y. Apabila antara X dan Y dapat hubungan regresi terbentuk Y sama dengan Fx. Indeks determinasi sifat bahwa jika titik-titik diagram pencar letaknya semakin dekat dengan garis regresi, maka harga I semakin dekat kepada 1. Sebaliknya, jika titik-titik itu makin jauh dari garis regresi, maka harga I semakin dekat kepada 0. Sehingga secara umum berlaku 0 I kurang dari sama dengan 0 atau I lebih dari sama dengan 1. Korelasi dalam analisis regresi linear. Apabila garis regresi yang terbaik untuk dikumpulkan data berbentuk linear, maka derajat hubungan akan dinyatakan dengan R dan dinamakan koefisien korelasi. Derajat hubungan korelasi variabel X dan Y dinyatakan dengan koefisien determinasi yang dirumuskan. R kuadrat sama dengan sigma YI min Y bar kuadrat min sigma YI min Y bar kuadrat per sigma YI min Y bar kuadrat. Dinamakan koefisien determinasi karena 100% R kuadrat daripada variasi yang terjadi dalam variabel tak bebas Y dan dapat dijelaskan oleh variabel X dengan adanya persamaan garis regresi linear Y atas X. Nilai akar 1 min R kuadrat dinamakan koefisien aliensi atau koefisien perenggangan. Nilai 1 min R kuadrat dinamakan koefisien non-determinasi. Korelasi dalam analisis regresi linear dapat dikoefisiensi
Berdasarkan kumpulan data X, Y, Y berukuran N dapat digunakan rumus R sama dengan N sigma X, Y, Y min sigma X, Y, sigma Y, Y per akar N sigma X, Y kuadrat min sigma X, Y kuadrat dikali N sigma Y, Y kuadrat min X sigma Y, Y kuadrat. R sama dengan min 1 menyatakan hubungan linear sempurna tak langsung. R sama dengan 0 tidak dapat hubungan linear antara variabel X dan Y. R sama dengan 1 menyatakan hubungan linear sempurna antara variabel X dan Y. Contoh, diketahui hubungan antara banyaknya pengunjung X dan banyaknya yang berbelanja Y di sebuah toko setelah dihitung datanya diperoleh sigma XI sama dengan 1105, sigma YI sama dengan 1001, sigma XI sama dengan 37.094. Sigma XI kuadrat sama dengan 41.029, sigma YI kuadrat sama dengan 33.599 dan N sama dengan 30. A. Tentukan koefisien korelasi. B. Tentukan koefisien determinasi. Berikut penyelesaiannya. A. Koefisien korelasi R sama dengan N sigma XI YI min sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat dikali N sama dengan N sigma YI kuadrat min sigma YI kuadrat. Lalu masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. R sama dengan 30 dikali 37.094 min 1105 dikali 1101 per 30 kali 41.000 41.029 min 1105 kuadrat dikali 30 kali 33.599 min 1001 kuadrat. Lanjutannya yaitu R sama dengan 1.112.820 min 1.216.605 per 1.230.870 min 1.221.025 dikali 1.770 min 1.000.001. R sama dengan 6.715 per 9.840 akar 9.845 dikali 596.9. R sama dengan 6715 per 587 akar 58764.805. R sama dengan 6715 per 7665,82. R sama dengan 0,876. Jadi R bernilai positif. Terdapat korelasi positif antara banyak pengunjung X dan berbelanja Y, berarti meningkatnya pengunjung yang datang meningkatkan pula banyak berbelanja. Tulisan B. Koefisien determinasi R sama dengan 0,876. R kuadrat sama dengan 0,876 kuadrat. R kuadrat sama dengan 0,7674 atau 76,74%. Jadi meningkat atau menurunnya pembeli 76,74% dapat dijelaskan oleh banyak pengunjung melalui hubungan linear X dan Y. Sedangkan sisanya ditentukan oleh keadaan yang lain. Contoh, tabel di bawah ini menyajikan skor motivasi belajar matematika X dan prestasi belajar matematika Y dari 20 siswa yang dipilih secara acak dari suatu sekolah menengah pertama. Dapat dilihat data di atas X dan Y. Bila kita anggap bahwa baik motivasi belajar matematika X maupun prestasi belajar Y keduanya merupakan pengubah acak. A. Hitunglah koefisien korelasi R. B. Tentukan koefisien determinasinya. Silakan uji coba hipotesis 0 bagi P lawan hipotesis 1 dibagi P tidak sama dengan 0. Gunakan taraf nyata A sama dengan 5%. Dapat dilihat tabel di bawah ini. Koefisien korelasi R sama dengan N sigma XI YI min sigma XI YI min X sigma XI dikali sigma YI per akar N sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat dikali N sigma YI kuadrat min sigma YI kuadrat. Lalu masukkan nilai yang sudah diketahui.
R sama dengan 20 kali 81.539 min 1190 dikali 1320 per 20 akar 20 dikali 73.220 min 1190 kuadrat dikali 20 kali 92.372 min 1320 kuadrat. Dapat dilihat prosesnya yang didapat hasil R sama dengan 0,84. Penyelesaian yang B, koefisien determinasi R sama dengan 0,84, R kuadrat sama dengan 0,84 kuadrat, R kuadrat sama dengan 0,7056 atau 70,56%. Jadi prestasi belajar 70,56% dapat dijelaskan oleh motivasi belajar melalui hubungan linear X dan Y, sedangkan sisanya ditentukan oleh keadaan yang lain. C. Uji hipotesis. Hipotesis 0 bagi P sama dengan 0 lawan H1 dibagi P tidak sama dengan 0, atau gunakan taraf nyata A sama dengan 5%. Nilai statistik T hitung. T sama dengan R akar N min 2 per akar 1 min R kuadrat sama dengan 0,84 akar 20 min 2 per 1 akar 1 min 0,7056 sama dengan 0,84 akar 18 per 0 akar 0,2944 sama dengan 0,84 dikali 4,24 per 0,54 sama dengan 3,696 per 0,54 sama dengan 0,84. T hitung sama dengan 6,84. Nilai T tabel A sama dengan 0,05, P sama dengan 1 min A per 2 sama dengan 1 min 0,05 per 2 sama dengan 1 min 0,025 sama dengan 0,975. T tabel sama dengan T 0,05 titik 18 sama dengan 2,101. Lihat tabel jalan berikut. Ya, kesimpulannya karena T hitung kurang dari T tabel yaitu 6,84 kurang dari 2,101 maka hipotesis 0 ditolak. Jadi ada hubungan antara motivasi belajar matematika dengan prestasi belajar matematika. Untuk menentukan taksiran koefisien relasi B digunakan transformasi Fisher yaitu Z. Z sama dengan 1,1513 log 1 plus P per 1 min P. Setelah Z didapat, baru batas-batas mu Z ditentukan. Jika Y sama dengan koefisien kepercayaan yang diberikan, maka interval taksiran mu Z adalah Z min Z1 per 2Y sigma Z maaf salah bentar, mu Z kurang dari Z min Z1 per 2Y sigma Z atau mu Z lebih dari Z plus Z1 per 2Y sigma Z. Dengan Z1 per 2Y didapat di tabel distribusi normal baku menggunakan peluang 1 per 2Y. Akhirnya batas P dapat ditentukan dengan menggunakan batas-batas mu Z. Mu Z sama dengan 1,1513 log 1 plus P 1 min P. Menaksir koefisien korelasi. Contoh, sebuah sampel acak dengan ukuran N sama dengan 28 telah diambil dari sebuah populasi normal bervariabel 2. Dari sampel itu didapat R sama dengan 0,80. Pada tingkat kepercayaan Y sama dengan 95%, tentukan taksiran koefisien korelasi P untuk populasi. Penyelesaian. Titik taksiran P sama dengan 0,80. Z sama dengan 1,1513 log 1 plus P per 1 per P. Z sama dengan 1,13 log 9. Z sama dengan 1,1513 log 1 plus 0,8 per 1 min 0,8. Z sama dengan 1,1513 dikali 0,9542. Z sama dengan 1,1513 log 1,8 per 0,2. Z sama dengan 1986. Dengan Y sama dengan 95% sama dengan 0,95, sehingga Y per 2 sama dengan 0,95 per 2.
sama dengan 0,475 dengan menggunakan tabel distribusi normal. Z Y per 2 sama dengan Z 0,475 sama dengan 1,96. Berangsur koefisien korelasi simpangan baku sigma Z sama dengan 1 per akar N-3 sama dengan 1 per akar 28-3 sama dengan 1 per 5 sama dengan 0,2. Interval taksiran Z1 per 2Y sigma Z interval taksiran mu Z kurang dari Z min Z1 per 2Y sigma Z atau lebih dari Z plus Z1 min 2Y sigma Z atau mu Z kurang dari 1,098 min 1,96 kali 0,2 atau lebih dari 1,0986 per plus 1,96 dikali 0,2 sigma Z ya ampun. Maksudnya mu Z kurang dari 1,0986 min 0,392 atau lebih dari 1,0986 per plus 0,392. Didapat hasil mu Z kurang dari 0,7066 atau lebih dari 1,4906. Substitusikan batas-batas ke dalam rumus untuk mu Z sama dengan 0,7066. 0,70666 sama dengan 1,1513 log 1 plus P per 1 min P sama 0,6137 sama dengan log 1 plus P per 1 min P. 1 plus P min 1 per P sama dengan 4,1086. 1 plus P sama dengan 4,1086 min 41,86 P. 5,1086 P min sama dengan 3,1086. P sama dengan 3,1086 per 5,1086 sama dengan 0,6085. Lalu substitusikan batas-batas ke dalam rumus untuk mu Z sama dengan 1,4906. 1,4906 sama dengan 1,1513 log 1 plus P per 1 min P. 1,2947 sama dengan log 1 plus P per 1 min P. 1 plus P per 1 min P sama dengan 19,7106. 1 plus P sama dengan 19,7106 min 19,7106 P. 20,7106 P sama dengan 18,7106 P sama dengan 18,7106 per 20,7106 sama dengan 0,9034. Jadi interval taksiran P dengan angka kepercayaan 90% adalah P lebih kecil dari 0,6085 atau P lebih besar dari 0,9034. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.